Jadi, penyakit asam lambung itu adalah kondisi medis yang terjadi ketika adanya gangguan pada keseimbangan asam lambung di dalam lambung. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya gejala seperti nyeri pada ulu hati, mules, perut kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Orang yang mengidap penyakit ini biasanya mengalami refluks asam yang ringan, paling tidak 2 kali dalam seminggu. Kebanyakan orang-orang menganggap penyakit ini hanya disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. Namun, banyak faktor yang memicu naiknya asam lambung, seperti berpikir terlalu berlebihan, stres, dan lainnya. Selanjutnya yaitu prasangka sosial terhadap asam lambung. Ada beberapa bentuk prasangka sosial yang sering dialami oleh penderita asam lambung. Di antaranya, yang pertama yaitu ada yang beranggapan bahwa penyakit ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti makan makanan pedas atau minum alkohol. Padahal penyebab asam lambung bisa beragam, termasuk faktor genetik, stres, dan kondisi medis lainnya. Yang kedua yaitu ada stigma bahwa penderita asam lambung adalah orang yang lemah atau tidak bisa mengontrol diri. Padahal penyakit ini bukan semata-mata masalah disiplin diri, melainkan kondisi medis yang membutuhkan penanganan profesional. Yang ketiga, ada yang beranggapan bahwa penderita sering memakai penyakitnya sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab atau aktivitas tertentu. Padahal, kambuhnya asam lambung dapat benar-benar mengganggu aktivitas sehari-hari. Faktor utama naiknya asam lambung. Apa saja sih? Yang pertama yaitu menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kebiasaan menjalani gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempengaruhi gejala asam lambung naik. Mulai dari kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, kopi, hingga minuman bersoda. Jika tetap dilakukan secara berlebihan, akan memicu asam lambung menjadi naik. Nah, yang kedua, menurut Dr. Ari Fahrensyam, yaitu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengatakan bahwa penyebab sakit mah biasanya adalah pola makan yang tidak baik, bukan karena turunan. Nah, mungkin jika pola makan dalam satu keluarga, katakanlah orang tua sudah tidak baik, maka itu akan mempengaruhi pada anak-anaknya. Asam lambung yang tinggi bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Contohnya, stres dan kecemasan. Gejala asam lambung dapat meningkatkan stres dan kecemasan karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh penderita gejala asam lambung. Gangguan tidur. Asam lambung yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental. Penurunan mood. Rasa tidak nyaman dan gangguan tidur dapat menyebabkan penurunan mood dan perasaan depresi. Gangguan makan. Beberapa orang mungkin mengalami penurunan nafsu atau ketidaknyamanan saat makan akibat gejala asam lambung yang diderita yang dapat memengaruhi keseimbangan emosi. Lalu, gangguan konsentrasi, ketidaknyamanan fisik dan stres yang disebabkan oleh asam lambung dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan berfokus secara mental.